Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Juliana Sihombing dengan NIM 67025 dari program studi ilmu pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai big data dan analitik dalam transformasi digital. Baik, yang pertama itu ada perkembangan big data. Nah, eh, pada slide ini saya akan membahas mengenai peran teknologi big data dan proses analisis data dalam mendukung transformasi digital. Transformasi digital sendiri merupakan perubahan dalam berbagai um, bidang kehidupan baik organisasi, bisnis, maupun pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, Big Data menjadi salah satu teknologi yang penting untuk bisa membantu proses transformasi tersebut melalui pengelolaan dan analisis data dalam jumlah besar. Selanjutnya ada pengertian Big Data. Pada saat ini akan menjelaskan mengenai latar belakang munculnya Big Data. Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan jumlah data yang dihasilkan oleh manusia itu meningkat secara pesat. Data-data tersebut berasal dari berbagai sumber pastinya, seperti internet, media sosial, transaksi online, sensor, serta perangkat Internet of Things atau yang disebut dengan IoT. Data yang dihasilkan terus bertambah setiap detik sehingga jumlahnya menjadi sangat besar dan sudah pasti lebih kompleks. Sistem database tradisional tidak lagi mampu mengelola data dalam skala tersebut secara efektif. Oleh karena itu, munculnya konsep data ini sendiri, yaitu teknologi yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah besar serta dengan berbagai jenis format datanya. Baik, yang selanjutnya ada hubungan Internet of Things atau yang disebut dengan IoT dengan Big Data. Slide ini akan membahas hubungan antara Internet of Things atau yang disebut dengan IoT dan Big Data. IoT sendiri merupakan jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet dan mampu mengumpulkan serta mengirimkan data secara otomatis. Serta beberapa contohnya yaitu di antara lain seperti smartwatch, sensor kendaraan, perangkat smart home, atau sensor industri. Nah, data yang dikumpulkan oleh perangkat-perangkat tersebut kemudian dikirimkan ke server atau sistem cloud untuk dianalisis menggunakan teknologi big data. Melalui proses analisis inilah ya, data tersebut dapat diubah menjadi informasi yang berguna, misalnya untuk memantau kesehatan pengguna, mengatur sistem rumah pintar, atau meningkatkan efisiensi dalam industri. Selanjutnya ada jenis data dalam big data. Nah, big data sendiri terdapat 3 jenis data utama, yaitu data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Data terstruktur sendiri adalah data yang memiliki format teratur, dan biasanya itu disimpan dalam bentuk tabel atau database, seperti data transaksi atau data administrasi. Nah, selanjutnya ada data semi terstruktur, yaitu data yang memiliki sebagian struktur tetapi tidak sepenuhnya terorganisir seperti tabel, contohnya XML atau JSON, yang sering digunakan dalam sistem aplikasi atau pertukaran data. Nah, sedangkan data tidak terstruktur sendiri merupakan data yang tidak memiliki format tertentu, seperti gambar, video, audio, dan postingan-postingan yang ada di media sosial. Teknologi big data itu
mampu menggabungkan dan mengelola ketiga jenis data tersebut dalam satu sistem sehingga dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Selanjutnya ada perbedaan data tradisional dan big data. Sistem data tradisional biasanya digunakan untuk transaksi operasional sehari-hari dan menggunakan database yang relasional. Dengan data yang sebagian besar terstruktur sendiri, infrastruktur yang digunakan juga relatif kecil dan sederhana. Contohnya itu seperti database kampus akademik yang menyimpan data-data mahasiswa atau nilainya. Sebaliknya, big data digunakan untuk menganalisis dan mengambil keputusan yang lebih kompleks. Data yang digunakan dalam big data itu berasal dari berbagai sumber dan dapat berupa data terstruktur maupun data tidak terstruktur. Selain itu, big data sendiri itu membutuhkan infrastruktur teknologi yang lebih besar, seperti banyak server dan sistem komputasi khusus untuk memproses data-data dalam skala besar. Selanjutnya ada karakteristik big data atau yang disebut dengan 4V. Karakteristik utama yang dikenal dengan istilah 4V yaitu volume, velocity, verity, dan veracity. Nah, volume itu mengacu pada jumlah data yang sangat besar dan harus disimpan juga dikelola. Velocity menunjukkan kecepatan aliran data yang sangat tinggi sehingga data-data itu harus diproses dengan cepat. Lalu verity itu menunjukkan bahwa keberagaman jenis data yang dapat berupa teks, gambar, video, audio, maupun data sensor. Sedangkan veracity itu berkaitan dengan tingkat keakuratan dan kepercayaan terhadap data yang digunakan. Nah, keempat karakteristik ini menjadi ciri utama nih yang membedakan big data dari sistem pengelolaan data secara tradisional. Lalu ada komponen utama dalam sistem big data. Nah, komponen pertama yaitu adalah teknologi atau infrastruktur, yaitu sistem yang menyimpan dan mampu menangani data dalam jumlah besar. Lalu ada komponen kedua yaitu programming model, yaitu model pemrograman yang digunakan untuk memproses data secara efisien. Komponen ketiga ada security, yaitu sistem keamanan yang berfungsi melindungi data dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Lalu komponen terakhir yaitu analytics, yaitu proses analisis data untuk menghasilkan informasi yang bernilai. Nah, dari keempat komponen data ini menghasilkan informasi yang bernilai secara bersama-sama agar sistem big data itu dapat berfungsi secara efisien dalam mengelola dan menganalisis data yang ada. Lalu kesimpulannya, dengan adanya big data, organisasi dapat mengolah data dalam jumlah yang sangat besar, menganalisis berbagai jenis data, serta menghasilkan informasi yang lebih akurat. Pemanfaatan big data juga memungkinkan organisasi meningkatkan efisien operasional, membuat keputusan yang lebih tepat, serta menciptakan inovasi di berbagai bidang, termasuk bisnis, pemerintahan, dan industri. Oleh karena itu, penguasaan teknologi big data menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi perkembangan teknologi digital di masa yang akan datang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai big data dan analitiknya. Terima kasih. Ya, sama-sama.